Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bib, apa ketentuan sholat di jamak dan sholat di kodok, dan perbedaannya apa? Baik, jamak itu menggabungkan dua waktu sholat, dua sholat dalam satu waktu. Hanya boleh menjamak zuhur dengan asar atau asar dengan zuhur. Zuhur ke asar namanya jamak takhir, asar ke zuhur ditarik namanya jamak takdim. Kemudian yang boleh juga maghrib dengan isya, isya ditarik ke maghrib jamak taqdim, maghrib ditarik ke waktu isya namanya jamak takhir. Tidak boleh asar ke maghrib atau maghrib ke asar. Tidak boleh pula isya ke subuh atau subuh ke duha. Jadinya sholat jamak subha. Ini banyak ini kayaknya ini ya. Madhabnya apa sih? Madhab turu namanya ya, itu madhabnya madhab Abun Nawm. Madhab ngikutin Imam Abun Nawm ya, Bapak turu. Yang boleh cuma tadi zuhur dengan asar atau asar dengan zuhur, maghrib dengan isya atau isya dengan maghrib. Tidak boleh asar dengan maghrib, isya dengan subuh, tidak boleh. Subuh dengan zuhur nggak boleh. Itu subuh ya subuh saja. Itu boleh dijamak kalau dalam perjalanan yang mubah, bukan perjalanan makruh apalagi haram. Perjalanannya jelas tujuannya mencapai masafatul qasri, minimalnya kalau di kilometer tujuan kita adalah 81 km. Dari sini ke Bandung bisa. Tujuannya jelas, mau ke sana beli makanan yang halal, mau ke sana mau silaturahim, hal yang mubah ataupun yang sunnah. Tidak boleh saya ke Bandung mau beli rokok, ada rokok yang aneh di sana ya, cerutu 1,5 meter, saya mau ngambil itu, roti buaya sih ya, gusti cerutu sajengkal baik wat senyot kenyot tentu sep 3 jam ampe gantian gitu ta. Iya 1,5 meter arek sanu nyiapkeun nana jeding sia bibir kan makruh ya kan, itu makruh. Nah tujuan mau beli itu hal yang makruh, tidak sah jamaknya. Walaupun jaraknya itu ternyata pakai pesawat sekalipun ya, sampai 200 km contoh, cuma mau beli itu tujuan utamanya mau beli itu, maka tidak boleh dijamak, tidak boleh, apalagi yang haram kalau tujuannya seperti itu. Atau nggak jelas tujuannya, jalan-jalan kemana aja lah, ternyata jalan-jalan sampai ke Nusa Tenggara pakai mobil, pokoknya udah jalan kemana aja lah, pokoknya nyari tempat-tempat ini apa rekreasi lah, sambil kita nanti nyari makanan apa kemana tanya nggak tahu, pokoknya kemana aja udah jalan, maka nggak boleh dijamak, nggak jelas tujuannya ya, itu namanya uang kesasar, bingung, nggak jelas, nggak boleh dijamak kalau tujuannya tidak jelas. Kemudian kita tujuannya ke Bandung lebih dari 81 km, tapi jelas tujuannya, contoh mau beli baju lebaran untuk hadiah karyawan keluarga, contoh, itu mubah, boleh ya. Baru sampai di rest area Sadang, baru rest area Sadang nih, dari Karawang ke rest area Sadang, artinya di pertengahan lah, belum sampai ke Bandung. Sholat zuhur sekalian makan, jamak takdim aja lah, karena kalau sudah di pasar di sana agak susah nyari tempat sholatnya, kadang kotor, kemudian juga takutnya kebablasan belanja. Orang kalau sudah belanja kan masya Allah nawarnya aja 1,5 jam, itu baru nawarnya, mesti belum lagi keliling-keliling nyari-nyari kan perbandingan harga, belanjanya belinya belum itu, masya Allah. Tapi tujuannya boleh mubah, maka akhirnya dijamak tuh
di Sadang, padahal belum mencapai 81 km. Tapi karena tujuannya sudah jelas, mau ke Bandung dari Karawang itu 100 km lebih, maka boleh dijamak takdim di Sadang walaupun perjalanan kita belum mencapai masafatul qasri, tapi tujuannya masafatul qasri, jelas. Paham ya? Paham. Nanti pulangnya juga, dan tidak boleh dijamak di desa tempat kita tinggal. Saya mau ngejamak karena rumah saya di sini juga, di Perumnas. Di Perumnas, contoh di Blok N. Saya rumah di Blok N. Saya mau ngejamak di situ, di Masjid Raya. Masih satu desa. Ya, masih dalam satu desa tempat kita tinggal, berdomisili. Tidak boleh, harus keluar dulu dari desa tempat kita tinggal. Begitu pula pulangnya. Nanti jamak takhir saja di rumah, katanya jamak takhir di rumah, itu mah dikodok jadinya. Gak bisa jamak takhir. Jamak takhir sebelum memasuki batas wilayah desa tempat kita tinggal, baru masih boleh jamak. Asar, bentar aja lah jamak takhirnya di rumah, ini kagok macet nih, ya nggak boleh. Rest area sebelum masuk ke wilayah desa kita harus jamak takhir di sana. Paham ya? Kalau sudah jamak takdim nih, jamak takdim, contoh zuhur sudah jamak takdim, nyampe itu pas masuk asar, tapi tadi asarnya sudah ditarik, gimana dong? Apa harus sholat asar lagi? Tidak. Sudah cukup tadi yang jamak takdim di perjalanan. Ketika sampai di sini di waktu asar, zuhur asarnya tadi sudah dijamak, kita di sini baru sampai asar nih, masih luas waktunya asar kan, baru asar gitu. Apakah perlu sholat asar lagi? Ya tidak, karena sudah tadi dijamak, cukup. Begitu. Itu jamak ya. Kalau qashar yang 4 rakaat saja diringkas jadi 2 rakaat. Boleh jamak plus qashar atau qashar doang tanpa jamak. Qashar itu meringkas yang 4 menjadi 2. Zuhur, asar, isya. Maghrib gak boleh di qashar. Masa baru rakaat kedua baru ruku', kemudian salam sambil ruku', assalamualaikum warahmatullahi, 1,5 rakaat berarti nggak boleh. Apalagi subuh udah mah 2 rakaat dikosor jadi 1 rakaat, emang witir apa? Nggak boleh ya. Jadi cuma yang 4 rakaat jadi 2 rakaat itu kosor. Boleh kosornya saja sama seperti tadi dalam perjalanan masafatul qasri, atau boleh dawal dengan jamak. Boleh contoh sholat zuhur dan asar di jamak plus kosor, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Atau di kayak asuransi kombinasi ya kan, ada TLO gitu, all risk gitu kan, ada kombinasi. Nah, sholat jamaah dengan qashar ada juga kombinasi ternyata, selain all risk 2-2 gitu kan. Kalau TLO 4-4 gitu ya, jamaah doang gitu. TLO 4-4 nih, jamaah doang, zuhurnya tetap 4, asarnya tetap 4, tapi disatukan di satu waktu. Tidak boleh terpisah. Jadi setelah selesai salam sholat yang pertama langsung berdiri, jangan wiridan dulu, apalagi makan dulu, dulu, jangan ya. Beres salam langsung iqomat, kemudian sholat yang kedua. Nggak boleh terpisah dengan jarak yang ya, seperti 1 rakaat sholat gitu, jangan. Kalau cuma bergeser tempat boleh ya, bergeser tempat, tidak sampai seperti kita melaksanakan 1 kurun durasi 1 rakaat sholat, tidak sampai gitu. Cuma berpindah karena di sini oleh petugasnya pindah ke sana, pindah itu, lanjutkan sholat boleh, tidak apa-apa. Ini nggak usah wiridan yang lama dulu, nggak usah, langsung saja iqamat kemudian sholat lagi. Nah, tadi yang istilah seperti asuransi TLO gitu kan, 4-4 tapi disatukan dalam satu waktu. Nah, ada lagi yang all risk, zuhurnya jadi 2, asarnya jadi 2.
Dianalogikannya jangan ini dengan asuransi kendaraan gitu ya. Ada lagi yang kombinasi sholat jamaah takdim, asar ditarik ke waktu zuhur, tapi zuhurnya 4 rakaat, tetap 4 rakaat. Nah beres salam berdiri lagi, asarnya di kosor. Nah itu kan kombinasi namanya, boleh ya, paham? Atau zuhurnya yang 2 justru, asarnya 4, boleh, silakan, tidak apa-apa. Kan masih kondisi bolehnya jama' dan qasar. Nggak harus dua-dua terus. Itu kadang saya melihat kondisional ya, saya kondisional. Kalau saya pribadi kuat ya dan masih agak santai, jamaknya 4-4. Tapi kalau saya bawa jamaah yang mungkin lelah, kakinya kebanyakan asem ya, kurang garam, asem uratnya tuh gitu, asem ya, mungkin saya merasa ini kayaknya harus kombinasi ya, kombinasi atau mungkin harus jamak dan qasar all risk gitu ya, dua-dua, melihat kondisi. Kalau ketika kelelahan perjalanan jauh yang berhari-hari ya sudah jamak qasar melihat gitu. Tapi ketika sayanya sendiri ya seringkali saya tidak pakai qasar, jamak saja. Itulah bijaksana ya. Ataupun karena kita sedang mepet waktunya ya sudah jamak plus qasar dua-duanya. Kondisi yang diperbolehkan seperti itu rukhsah. Kemudian qada. Rasulullah mengatakan idza raqada aw nasiya an salatihi falyusalli idza dzakaraha. Jika kalian tertidur ataupun lupa dari sholatnya, maka sholatlah ketika ia sadar. Kita tertidur di waktu sebelum masuknya waktu sholat. Contoh jam 10 pagi tidur, tapi dengan niatan dan keyakinan zuhur, ketika masih ada waktu zuhur bisa bangun, entah jam setengah 2, jam 1, jam 13 ataupun jam 13.30 ataupun jam 14, itu kan masih waktu zuhur. Jangan dibilang sholat zuhur jam 14, jam 2 kalau di Jawa Barat ini tidak sah, jangan bilang begitu. Ada orang selalu mengajarkan kepada orang seolah-olah kalau sholat tidak di awal waktu itu tidak sah. Salah kaprah itu yang ngajarin seperti itu. Waktu zuhur ada waktunya, waktu asar ada waktunya. Jangan sampai orang masih sholat di waktu zuhur disalah-salahkan. Kita yakin nih, kita tidur jam 10. Kalaupun kita agak ngaret nih bangunnya tidak di awal waktu, ya paling jam 13.30 lah, jam setengah 2 siang. Masih bisa sholat zuhur kan? Masih di pertengahan waktu, wastul waktu. Jadi waktu sholat itu terbagi menjadi awalul waktu, wastul waktu, akhirul waktu. Awal waktu, tengah waktu, akhir waktu. Oh, kebagi 3. Kita yakin, ya sudah tidur, dan juga berupaya pakai alarm kalau punya alarm. Kalau nggak punya ya sudah, nasib berarti kamu. Ya. Nasib nggak punya alarm macan, masya Allah. Gitu. Tidur, ternyata bablas sampai masuk waktu asar. Berarti pas bangun itu sudah memasuki waktu asar, zuhurnya belum sholat zuhur, maka zuhurnya wajib qadha. Tapi tidak dosa orang ini karena tertidur dan dia sudah punya perkiraan akan bangun di waktu zuhur. Ini kan sudah memasuki waktu sholat asar. Jadi sholat apa dulu? Asar dulu lah. Asar dulu sholatnya. Tapi kan setelah sholat asar tidak boleh sholat. Kata siapa? Kata hadis. Gitu kan? Sok tahu biasa gitu. Hadisnya seperti apa? Ini sholat qadha, jangankan qadha fardu, qadha sunnah saja boleh. Rasulullah pernah beres sholat zuhur kedatangan tamu dari Bani Tamim. Ya, intens ngobrol, sibuk gitu ya, lupa waktu istilahnya, ngobrol terus. Ya Rasulullah kan memuliakan tamu orangnya. Akhirnya masuk waktu asar, ya sudahlah sholat asar. Setelah sholat asar Rasulullah sholat lagi 2 rakaat. Ya Rasulullah, sholat apakah ini?
Maka Rasulullah menjawab, ya Aisyah, sesungguhnya tadi selepas sholat zuhur aku tersibukkan oleh kaum Bani Tamim yang datang bertamu kepadaku. Aku tidak sempat sholat ba'diyah zuhur, maka ini adalah qadha sholat ba'diyah zuhurku, dilakukan ba'da sholat asar. Ini qadha sholat sunnah rawatib, apalagi qadha sholat fardu, apalagi sholat fardu kifayah. Sholat jenazah fardu kifayah, bukan sunnah. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Dan ada sebab yang lebih dulu datang, sebabnya ada orang mukmin meninggal. Ketika ada orang mukmin meninggal, maka sholat ini, andaikan sholat itu sunnah sekalipun, boleh hukumnya. Seperti sholat tahiyatul masjid, kita ba'da asar selesai sholat asar pulang, beres mandi, sebelum maghrib kita datang ke masjid mempersiapkan, tapi pas masuk masjid kita sholat sunnah tahiyatul masjid, belum masuk waktu maghrib. Boleh tidak? Boleh, tetap sunnah sholat tahiyatul masjid walaupun ba'da asar. Karena apa? Karena sholatnya, penyebabnya sudah lebih dulu datang. Apa sebab dilakukannya sholat tahiyatul masjid? Sebabnya kita sudah masuk ke area tempat sholat, ke masjid, dan belum duduk. Kita sholat dulu apa masuk dulu? Sholat dulu apa masuk masjid dulu? Masuk masjid dulu, makanya tidak sah sholat tahiyatul lapangan. Ini nanti kalau sholat id gak kebagian di dalam masjid, ya ba'da subuh langsung ke masjid, gak kebagian di masjid, udah penuh, masih gelap, kita kebagiannya di luar, atau langsung kita memposisikan di luar supaya gampang kabur. Saat beres sholat imam baru mau khutbah kabur. Itu banyak tuh yang begitu tuh, sholat id kabur, cang-cang taliat subuh nang kemah tuan. Ya, mereka mana sieum seepen lontong gitu. Maka di luar itu kita belum masuk ke area masjid, baru di lapangan, di area parkir. Tahiyatul masjid dia tidak sah, tahiyatul masjidnya juga. Walaupun nanti kalau ada yang kosong, kira-kira setelah tahiyatul masjid barulah masuk ke dalam. Ya, ini nggak sah ini sholatnya. Apalagi di waktu yang haram sholat sunnah mutlak. Karena syaratnya harus masuk dulu ke dalam masjid. Tapi walaupun di waktu yang haram sholat sunnah mutlak, tapi sebab pelaksanaan sholat itu sudah datang. Contoh gerhana, gerhana mataharinya ba'da asar, memasuki waktu gerhana baru kita sholat. Boleh sholat sunnah gerhana ba'da asar, asal sudah masuk waktu gerhana. Kalau sebelum masuk waktu gerhana ya tidak boleh. Apalagi sholat qadha yang fardu, termasuk juga fardu kifayah. Nyolatin jenazah ba'da asar, ba'da subuh boleh. Makanya kalau mau, yuk umroh bersama Ahbabur Rasul Indonesia, bersama saya umrohnya. Ulah jeung Wahabi, non jeung Wahabi moal daek mungkin sholat ada di itu. Ya, dengan saya umrohnya bareng, supaya nanti merasakan langsung panggilan dari muadzin untuk sholat jenazah selepas sholat subuh dan selepas sholat asar, plus tiap waktu sholat yang lainnya juga ada sholat jenazah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, itu sholat qadha namanya. Nah, karena tadi tidak disengaja meninggalkannya, maka kalaupun melaksanakan, memang afdolnya segera setelah sholat asar kemudian sholat qadha zuhur. Andai pun mengkodoknya nanti sajalah malam, mengkodoknya yang sholat zuhur tadi ya bablas karena tidur, bukan dengan disengaja, boleh nanti. Tidak menyegerakan pun tidak dosa. Tapi kalau kita dengan sengaja leha-leha, ya terlewat satu waktu tersebut, waktu sholat fardu terlewat dengan sengaja, kelalaian kita. Contoh 5 menit lagi nih ataupun 10 menit lagi itu adzan, dan kita masih bisa nahan untuk memasuki waktu sholat subuh. Contoh, aduh bentar lagi lah, 15 menit lagi nih subuh, tidurin aja, bablas sampai siang, sampai pagi sudah terang matahari.
wajib segera dia bangun kemudian bersuci sholat qadha, karena dia leha-leha masuknya, karena dia lalai masuknya. Berbeda kalau sholatnya contoh tidurnya dari jam 3, tidur jam 3 malam, subuhnya jam 4.30 setengah 5, nanti tetap niat untuk bangun pada waktu subuh, ternyata bablas sampai waktu duha bangun, ya afdolnya tetap bersegera untuk mengqadha. Tapi andai pun dia tidak langsung saat bangun kemudian tidak langsung ke air bersuci kemudian langsung sholat qadha, andai pun masih dia makan dulu, sempat makan dulu gitu kan, bangun mandi dulu gitu, padahal tidak junub tapi makan dulu, bangun mandi dulu, bersih, kemudian barulah sholat qadha, tidak mengapa. Jadi tidak wajib bersegera, tapi afdolnya bersegera. Kalau karena lalai maka wajib bersegera. Jadi kalau dilalaikan lagi qadhanya tambah double dosanya gitu, ya. Itu qadha, sholat qadha. Termasuk yang tadi harusnya jamaknya masih di perjalanan, jamaknya sudah di rumah, maka tidak sah sholat jamaknya. Itu nama harusnya sholat qadha. Salah satunya berarti yang di qadha, yang satunya sholat adaan, ya kan. Sampai contoh asar nih, harusnya tadi masih di perjalanan sebelum memasuki batas desa kita, nanti katanya sudah ini aja di rumah, maka zuhurnya di qadha, asarnya adaan. Gak boleh kita sholat jamak di rumah, gimana urusannya? Berbeda dengan jamak dalam kondisi tertentu yang tidak terbiasa, contoh sedang walimah ataupun kebanjiran. Yang kemarin kebanjiran tuh kebanjiran, ya, di jamak boleh, walaupun kita di desa sendiri, kita lagi kebanjiran nih, ya, posisinya gimana, lagi kerendam, kemudian akhirnya sampai pada waktu sholat berikutnya, niatlah kalau memang mau sholat jamak takhir, niat saja, niat, ya. Afdalnya jamak takdim kalau seperti itu, tapi kalaupun jamak takhir tidak apa-apa, tapi afdalnya jamak takdim. Ya kan kebanjiran kan nggak setiap saat, itu namanya major tuh, first major, ya, hal-hal yang tidak diduga gitu. Bahasa Arabnya amrun kharij, begitu, satu yang tidak diduga, hal yang baru, jarang terjadi. Termasuk walimah bagi yang melaksanakan walimah pernikahan, mungkin kan apalagi sudah pakai bedak lah, naon segala rupa, tiap waktu sholat baru saja di make up, kemudian digosok deh kucai, ini udah beak deh, gitu kan. Contoh, boleh yang walimah, ya, pengantin tuh boleh sholatnya jamak, termasuk walinya yang menerima tamu juga kan, walinya menerima tamu boleh jamak dengan pengantin. Ya kalau yang lain yang nggak ada cuma bantu-bantu, ya jangan jamak. Ini mah wali pengantin contoh itu boleh, ya. Kemudian ya banjir itu tadi dianalogikan ketika zaman Rasul hujan, masjid itu tanah. Jadi kalau mau masjid nggak pakai bid'ah, ya lantainya harus tanah, nggak boleh pakai keramik apalagi marmer, bid'ah bro, itu tanah. Ada haditsnya Rasulullah pernah bangkit dari sujud itu cemong, ada lumpur di wajah, di hidung, di dahi, ada lumpur. Jadi beres hujan, mungkin ya sudah selesai hujannya, tapi bekasnya itu masih basah tanahnya. Karena kalau Masjid Nabawi separuh bagian depan dari pengimaman sampai tengah itu ditutupi pelepah,
pelepah kurma, ada atapnya tapi pelepah kurma separohnya lagi terbuka. Nah kalau mau bikin masjidnya tanpa bid'ah harus seperti itu, tanah lantainya, atapnya separoh lagi harus terbuka. Musim hujan kayak gini cemong loh ya. Nah, ini urusan ibadah kan, urusan masjid itu, bikin masjid urusan agama. Masa kalau yang berhubungan dengan apa yang ada pada dirinya, yang dilakukan oleh dirinya tidak dianggap bid'ah, kalau orang lain melakukannya bid'ah, itu kan aneh kan ya. Begitulah, mau sendiri beragamanya. Nah kemudian kondisi macet yang memang tidak diduga, kondisi macet yang memang tidak diduga. Padahal kita tidak mencapai masafatul qasri, tidak sampai 81 km. Contoh yang kerja di Karawang mau pulang ke Bekasi, wih macetnya luar biasa. Itu pernah saya ngalamin gitu tuh ya. Waktu itu mau ke Banten kalau nggak salah, entah mau ke Jakarta, Gusti mau ke Banten, macet. Berangkat persis ba'da asar, itu baru sampai ke Cikarang Delta Mas jam 8 malam. Dari sini jam setengah 4 beres sholat asar, setengah 4 berangkat, jam 8 malam, jam 20 baru sampai Cikarang Delta Mas. Masya Allah, itu waktu mau membuat pelontar pelontar mobil tol layang kan, dilontarkan ke atas itu. Jika kondisi seperti itu boleh jamak, tapi diupayakan kalau yang dalam perjalanan tadi sebelum memasuki ke area desa tempat kita tinggal. Nah beda dengan kalau tadi kebanjiran. Kalau kebanjiran nggak apa-apa ya, desa sendiri, kemudian di rumah sendiri juga nggak apa-apa. Kemudian yang walimah tadi ya, kecuali walimahnya sering, seminggu sekali walimah gitu kan ya, jangan gitu.